Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di EID. Udah lama banget saya nggak upload video dan ini adalah strap Huawei Band 9. Oke, jadi di sini saya sudah punya 4 buah strap. Jadi strap ini masing-masing itu bisa digunain tidak hanya di HB9 tetapi juga bisa digunain di HB8 juga. Jadi misalnya kamu punya banyak strap HB8, silahkan disimpan aja. Kalau misalnya kamu mau upgrade nanti bisa dipakai di HB9. Dan tidak hanya strapnya aja, tapi juga untuk aksesoris lainnya kayak misalnya case kayak gini juga bisa digunain di HB9. Jadi ya bisa saling tukar menukar lah gitu ya. Ini HB9 yang nyala ini, dan yang mati ini adalah HB8. Jadi kita langsung aja simulasikan terlebih dahulu. Bener gak sih kayak gitu? HB9 itu strap HB9 bisa dipakai juga di HB8 dan begitu pula sebaliknya. Oke, ini adalah strap HB9 ya, strap orinya. Jadi kalau HB9 strap orinya itu ada pengait seperti ini. Ini strap HB8 ya. Kalau HB8 bedanya itu dia masih pakai ring ini, jadi nanti akan dimasukin kayak seperti ini ya. Oke, kita langsung aja pasang strap HB8 ke HB9. Ini adalah HB9. Oke, kita coba pasangin sekarang. Ini strap HB8. Yuk, kita pasang. Oke, ini masuk dan pas banget gitu, nggak ada longgar-longgarnya gitu, jadi presisi. Oke, udah masuk. Oke, sekarang HB8. Ini HB8. HB8 tuh bedanya kalau dari HB9 dia itu nggak ada finishing kayak metal di bagian atas frame. Nah, kelihatan ya. Ini HB8, kita pasangin strapnya HB9 ya, bisa masuk dengan sempurna. Oke, ini saya punya 4 buah ya. Jadi strap yang nilon yang quick dry ini itu kemarin sudah ada di video untuk strap HB8. Jadi kalau kamu masih mau nyari referensi untuk strapnya, nanti bisa lihat video saya yang sebelumnya untuk HB8 karena sama-sama bisa digunain gitu. Oke, kita mulai dari yang paling mahal dulu kayaknya ya. Ini adalah strap HB9 yang namanya itu adalah nilon loop. Dia ini teksturnya kurang lebih seperti ini. Bahannya itu nilon ya, bahannya nilon. Terus sistem pengaitnya gini, dikait kayak gitu. Untuk beratnya sendiri, beratnya itu di 7 gram. Jadi ini terbilang cukup ringan kalau dibandingkan sama strap orinya itu yang beratnya, strap orinya itu beratnya di 15 gram. Untuk harganya sendiri ini harganya 45.000. Jadi terbilang ini yang paling mahal dibandingkan sama 3 lainnya gitu ya. Kekurangan pertama, jadi kalau kamu lihat di sini, menurut saya ya pribadi, ini plastik yang untuk quick release-nya ini itu finishingnya dibikin dough, tapi ada tekstur-tekstur yang kayaknya kurang dibikin rapi gitu. Jadi kalau kita lihat itu berasa kayak aduh kayaknya gitu ya, sesuai sama harganya gitu ya. Lalu sistem yang dikaitkan seperti ini menurut saya itu bikin kita kurang cepat gitu. Jadi ini agak lama kalau kita mau lepas pasang gitu. Dan satu kekurangan lagi adalah dia ini kalau misalnya kena air itu cepat banget ngeresap. Jadi basahnya itu lebih cepat kalau dibandingkan sama strap yang nilon yang ini ya. Oke, tapi kalau feels di tangan itu masih nyaman-nyaman aja gitu kalau kita pakai. Dan buat kamu yang misalnya nggak suka terlalu kencang banget gitu, ini strapnya itu masih bisa melar gitu atau nge-stretch. Coba kita tarik ya. Ya, ini kita tarik. Oke, nah kurang lebih seperti itu. Oke, kurang lebih udah dipasang seperti ini. Nah, ini bisa dilihat kalau kita pasang ini kepalanya tuh agak besar, desainnya tuh masih terbilang kurang rapi ya itu. Ada rongga-rongga. Kalau kita bandingkan sama strap orinya, kepala strap ori itu masih lebih kecil dibandingkan sama strap ini.
tuh ada sisanya ya. Oke, yuk sekarang kita lihat kalau misalnya dipakein ke tangan. Nah, kurang lebih seperti ini kalau misalnya pakai di tangan. Sedangkan untuk lingkar pergelangan tangan saya itu di 14 cm. Jadi seperti ini bentukannya. Walaupun sebenarnya kalau dilihat lebih detail lagi, ini masih agak longgar. Bukan longgar, kayak kurang ngeklop gitu. Tapi kalau feels dipakai itu oke. Sekarang kita ke strap berikutnya. Ini strap namanya itu nilon magnetik. Jadi kenapa dibilang magnetik? Karena dia tuh pengunciannya tuh pakai magnet nih. Dan yang saya suka, magnetnya ini cukup kuat. Jadi kalau misalnya kesenggol, misalnya kita senggol nih, itu nggak mudah lepas. Jadi masih kuat. Misal ya, kita kayak apa ya, cari sesuatu. Misal nih, kesenggol, tuh cukup kuat. Oke, kita lihat dulu detailsnya. Kurang lebih seperti ini. Jadi dia itu nilon dengan sistem anyaman ya. Bahannya seperti ini. Terus ini kepalanya itu masih tetap plastik. Dan ya finishingnya ya beginilah dia. Menurut saya sih yang bikin strap ini kelihatan kurang wah gitu adalah kepalanya ini, dimana desain plastiknya itu dibikin kayak ngedop. Terus kemudian ada tekstur yang timbul-timbul. Dan inilah menurut saya yang bikin dia nggak kelihatan wah gitu, karena desain dari plastiknya itu ya biasa aja gitu. Oke, kalau stretchnya segini. Wah, kalau kamu nanya selama pemakaian udah melar nggak? Ingat saya sih nggak melar ya, soalnya ini penguncinya masih segini-segini aja saya pakai gitu. Kita pasangin dulu ke HB9. Ini kita lihat dulu seberapa presisinya. Nah, ini bisa dilihat kalau di sini bagian sininya itu masih ada rongga dan kelihatan nggak nyatu gitu, nggak terlalu menyatu. Jadi kayak apa ya? Kayak kurang seamless gitu. Untuk feels penggunaannya ini masih juga nyaman karena memang dia bahannya kain ya, nyaman-nyaman aja kalau saya pakai. Hanya saja kelemahannya adalah karena dia bahannya kain juga basah gitu ya. Kalau misalnya kita sering cuci tangan gitu, ini bakalan mudah basah. Tapi kalau dibandingkan sama nilon yang ini tadi, nilon yang loop ini lebih mudah basah lagi, lebih mudah menyerap air atau keringat dibandingkan sama yang merah ini. Dan yang merah ini adalah yang paling berat dari semua strap yang kita review hari ini. Beratnya di 16 gram. HB8 itu sendiri bodinya itu beratnya adalah 14 gram ditambah lagi 16 gram sama ini berarti 20 gram. Kalau dipakai-pakai kayak gini ya berasa nambah beratnya. Jadi ini udah mulai berasa berat gitu. Kalau yang ini tadi masih berasa kayak oke gitu. Jadi nggak berasa kayak pakai strap gimana gitu, masih nyaman-nyaman aja. Dan kalau kita lihat dipakai saya kayak begini kurang lebih, ini sebenarnya di pinggir-pinggir ini masih ada rongga yang cukup tuh bersisa, jadi masih tetap kurang seamless, tapi secara looks ya masih oke lah kalau pakai seperti ini kan. Sekarang kita ke strap yang berikutnya. Ini adalah strap yang apa ya, cukup saya suka karena beratnya itu sangat ringan. Nih, ini strap nilon quick dry, dan ini sudah ada di video yang kemarin. Jadi kalau misalnya kamu nonton video yang kemarin, itu ada beberapa referensi strap juga, bisa nonton. Silahkan cek link di deskripsi di bawah. Jadi kita lihat detailnya dulu. Dia itu sistemnya pakai velcro, terus ini bentuk anyaman dari nilonnya, dan ini benar-benar quick dry. Kalau basah tuh cepat kering dan berasa ringan banget, hanya 4 gram. Kalau feels penggunaan juga masih nyaman-nyaman aja. Dia tuh nge-stretch ya, tuh melar. Dibandingkan sama dua strap yang sebelumnya, kepalanya ini. Kalau saya lebih suka finishing yang di quick dry. Ini dilihatnya itu
bagus gitu, enak gitu, nggak kayak murahan gitu ya. Ya memang ada harga ada rupa lah gitu ya, tapi ini finishingnya niat gitu, jadi enak aja kalau dilihat. Kalau yang ini tuh kita bandingkan ya, tuh menurut kamu gimana? Ini teksturnya tuh nggak enak dilihat, padahal ini sebenarnya tebal ya dibandingkan yang ini. Oke, nah kurang lebih seperti ini ketika dipakai looksnya. Ini masih berasa nyaman-nyaman aja ya. Oke, untuk rongganya sebenarnya juga masih ada sedikit rongga di bagian sini sama sini, karena desain kepala yang ini sama yang ini beda. Yang ini lebih turun gitu, yang ini lebih kayak ngangkat, jadi di sini lebih berongga. Oke, ini nyaman kok dipakai. Ini kalau olahraga saya suka pakai yang ini, enak soalnya. Dan kita ke strap yang terakhir. Ini adalah strap nilon, ini adalah strap silikon. Kalau mereka tuh bilangnya silikon ya, karet gitu bahannya, dan banyak lubang-lubangnya. Satu yang menjadi kekurangan paling jadi catatan adalah dia tuh mudah banget kotor. Jadi ini kamu lihat udah mulai butek ya, dan di bawah sini tuh ada kena tinta pulpen atau apa tuh, dan tintanya itu susah hilang kalau nempel di strapnya ini. Kalau kita lihat sistemnya itu kan dia masih pakai buckle kayak begini. Ini finishingnya bagus loh, nggak berasa kayak plastik murahan gitu. Jadi ini kayak oke lah gitu ya kan. Nah, kita bandingkan sama kepala atau buckle yang orinya. Ini yang ori, nah side by side nya kurang lebih seperti ini. Nah tuh kan masih oke gitu, kelihatan finishingnya oke lah gitu, nggak terlalu berasa kelihatan kayak oh ini KW nih gitu ya kan. Oke nggak? Cuman kalau kita bandingkan sama strap yang ori, ini kelenturannya itu sangat tidak lentur, jadi dia itu keras banget, bisa dilihat ini kalau saya pegang. Nah kalau dia ketekuk begini artinya kelenturannya bagus tuh, dia nggak ketekuk sekali. Ini keras banget, tapi secara feels kalau kita pegang ini masih lembut. Finishingnya juga bagus, nggak ada tajam-tajam di pinggir-pinggir, jadi ya oke lah, lembut, masih berasa lembut di tangan. Bagian bawahnya seperti ini. Kalau yang ori ya lembut banget lah, dan saya jarang pakai strap ori. Siapa tahu nanti mau jual lagi Huawei Band 9 nya. Oke, kita akan coba lihat ini perbandingan panjang sama strap orinya ya. Oke, kurang lebih sama. Terus kalau bagian yang satunya lagi, oke, sedikit lebih panjang yang kuning. Jadi kepala strapnya itu dari semua strap yang udah kita bahas tadi, mana tadi? Nah ini kepala strap nilon 2 ini tuh tergolong besar dibandingkan sama strap yang kuning ini. Yang kuning itu kan persis kayak orinya gitu, ini ada lebih ya kan, lebih gede, jadi ini juga. Nah itu mungkin jadi pertimbangan kamu karena secara estetik atau secara dilihatnya kayak lebih besar di tangan gitu strapnya. Oke, nah cantik kan? Sebenarnya ini kalau kita lihat ini oke loh sebenarnya. Cuman kalau feels dipakai menurut saya ya lebih nyaman yang tadi, nilon-nilon yang tadi gitu, karena ini mungkin agak kaku di tangan karena tadi bahannya yang nggak terlalu elastis, jadi berasa nggak senyaman ketiga yang tadi itu. Ini looks ketika dipakai seperti ini masih oke-oke juga sih sebenarnya, cuman ini saya kan pakainya di hole yang nomor 2. Ini udah ngepas gitu, udah agak nyempit di bagian sini, udah agak ketekan tangan saya. Tapi kalau misalnya dipakein longgar nanti dia lebih menggembung di sini tuh, karena kan strapnya tadi itu keras gitu, nggak terlalu fleksibel, nggak terlalu elastis di tangan. Kayaknya sekian aja kayaknya videonya. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kamu suka atau kamu pengen beli strap kayak saya, silahkan cek di link deskripsi di bawah.
Buat yang punya pertanyaan, komentar seperti biasa silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Tapi ingat, harus dengan bahasa yang sopan. Saya Elsie pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruslah berkarya dan jadilah bermanfaat.